Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh صفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا وكان من الهالكين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ummahat, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mana dengan nikmatnya segala amal saleh dimudahkan untuk kita semuanya dan disempurnakan. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 10 Safar atau yang bertepatan dengan tanggal 7 September, Allah mudahkan perjumpaan kita di Musala Amanah yang kita cintai ini untuk melanjutkan kajian rutin kita bersama kitab Mau'idatun Nisa, pesan-pesan dan nasihat yang penting untuk kaum wanita muslimah. Dan kita masuk pada nasihat yang ketiga, yaitu nasihat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala wa ra'ah, wa walidahu kadhalika hafizahullah wa matta'ahu bisihhati wal afiyah. Beliau mengatakan di nasihat yang ketiga ini, fitnatun nisa'i wa dararul ikhtilaf, fitnah wanita dan bahaya ikhtilaf. Ikhtilaf yaitu bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Termasuk dari ikhtilat juga, bahkan lebih berat daripada ikhtilat, yaitu al-khalwah, berduaan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Syekh mengatakan, inna ad-din al-islami al-hanif fi tawjihatihi as-sadidah wa irsyadatihi al-hamidah sana al-mar'ah al-muslimah. Agama Islam yang lurus dengan pesan dan wasiatnya yang amat sangat baik dan lurus, bimbingan-bimbingannya yang terpuji dan mulia, tujuannya tiada lain tiada bukan untuk melindungi seorang wanita muslimah dan menjaga kehormatannya dan kemuliaannya. Dan juga Islam, agama yang mulia, menjamin bagi seorang wanita akan kemuliaannya dan kebahagiaannya dan keselamatannya di dunia dan di akhirat. Dan Islam dengan syariatnya yang mulia menyiapkan bagi seorang wanita sebab-sebab kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang aman dan sentosa, kehidupan yang jauh dari fitnah, keburukan dan kerusakan. Dan semua ini tentunya sebagai bukti akan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala atas hambanya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat yang sempurna, syariat yang senantiasa mengarahkan kaum wanita kepada jalan kebaikan, syariat yang memperbaiki umat manusia, bahkan gak cuma wanita saja, memperbaiki dari segala bentuk kerusakan, meluruskan dari hal yang bengkok, dan menjamin kebahagiaan bagi penganutnya. Wa min dzalika ma syara'ahu Allah tabaraka wa ta'ala min at-tadabir al-'azimah wal ijra'at al-qawimah allati taqta'u dabir al-fitnati baina ar-rijali wan nisa. Di antara syariat ini, di antara syariat yang mulia ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur
interaksi hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk memutus segala bentuk fitnah, memutus segala bentuk atau memutus segala jalan yang mengarah kepada kerusakan dan keburukan moral. Tu'inu ala ijtinabil muqawwim al-mubiqat wal bu'd 'anil fawahish wal muhlikat rahmatan minhu bihim. Dan juga syariat itu dibuat ada aturan mainnya antara laki-laki perempuan, ada batas-batas syar'i yang harus dijaga untuk menjaga kita, untuk membantu kita dalam menjauhi segala kerusakan-kerusakan, menjauhi segala bentuk kemaksiatan yang menghancurkan, yang menjerumuskan kita kepada kebinasaan dunia dan azab yang pedih di hari kiamat. Sekali lagi, syariat ini dibuat oleh Allah sebagai bentuk rahmatnya Allah kepada hambanya dan menjaga akan kemuliaan dan kehormatan kita, dan sebagai bentuk benteng bagi seorang hamba dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, benteng dari kehinaan di dunia dan azab di hari kiamat. Dan seorang wanita muslimah hidup di bawah naungan Islam, hidup di bawah bimbingan-bimbingan dan adab-adab yang agung, agar supaya mereka hidup dengan hidup bahagia, dipenuhi dengan sa'adah, kebahagiaan yang sebenarnya, hidup di atas kemuliaan dan ketenangan, hidup dengan mulia dan tinggi di dunia dan di akhirat. Seorang wanita muslimah yang slogannya adalah sitru wal afaf, ini ya ummahat, ini seorang wanita muslimah itu slogannya as-sitru wal afaf, menjaga dan menjauhkan diri dari segala dosa dan kemaksiatan, menjaga dan menutupi diri, menjaga dan menutupi kehormatan diri, dan menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan. Seorang wanita muslimah ditharuha tuhru waz zakat, yang mana selimutnya, pakaian yang disandangnya adalah pakaian kesucian dan kebersihan. Slogan dalam hidupnya adalah senantiasa menjaga kesucian diri, dan panjinya adalah isya'atul adabi wa tathbitil akhlaq. Panji yang dia bawa, bendera yang dia bawa adalah isya'atul adab, isya'atul adab wa tathbitil akhlaq, adalah beradab dengan adab Islam serta berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan tujuan yang dia gapai, yang pengen dia peroleh dari kehidupan ini adalah asyaraf wa himayatul fadilah, kemuliaan dan menjaga kehormatan. Wa sadabqal mar'atul muslimatu rafi'atul janib, masya Allah, azizatul manal, sayyinatul akhlaq, madamat mutamassikatan bidiniha muhafidatan ala awami rabbiha muti'atan li nabiyha sallallahu alaihi wasallam. Dan senantiasa akan selalu wanita muslimah ini akan hidup jaya mulia, terjaga akhlaknya dan kemuliaan dirinya, terjaga kehormatan dan kesucian hatinya, apabila mereka senantiasa menjaga, berpegang teguh dan menjaga agamanya. Akan selalu wanita hidup mulia, terjaga hatinya, kita jaga akan kemuliaan jiwa dan hatinya, kesuciannya, tatkala mereka berpegang teguh dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala mereka berpegang teguh dan menjaga akan perintah-perintah Allah Rabbnya yang maha kuasa, dan senantiasa tunduk dan patuh kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimatan wajah lillah,
dia serahkan jiwa raganya hanya untuk Allah, mud'inatan li syar'ihi wa hukmih, dia senantiasa tunduk dan patuh terhadap syariat dan hukumnya Allah, menegakkan hak-haknya Islam dan kewajiban-kewajiban serta adab-adab yang agung. Dengan itu dia akan hidup dengan tenang. Dia akan senantiasa yakin dengan dirinya, yakin dengan agamanya, dan dia tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya yang mengumbar nafsunya, mengekor kepada orang-orang yang bejat, yang tidak punya akhlak dan budi pekerti, mengekor pada orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Wanita muslimah meskipun dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang mungkin banyak kerusakannya, dia tidak peduli itu. Dia tidak bergeming. Dia bergeming, tidak memperdulikan itu. Dia akan jaga keistiqomahannya karena dia yakin akan janji Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Karena yang dia gapai adalah kebahagiaan dan ketenangan. Yang dia pengen peroleh adalah tatkala dia bisa, yang dia pengen gapai adalah tatkala dia bisa menginjakkan kakinya di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang di depan matanya adalah janji Allah yang agung, pahala yang sempurna di hari pembalasan kelak. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, qad ja'at fil Islam ma yadullu ala anna al-fitnata bin nisa' idza waqa'at yatarattabu 'alayha min al-mafasid wal madar la yudraku ma ja'a wa la tuhmadu 'uqbah. Telah datang dalam Islam, telah datang dalam syariat kita apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, bahwasanya Islam menjelaskan, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya apabila fitnah yang berkaitan dengan wanita ini terjadi, maka akan menimbulkan kerusakan yang amat sangat dahsyat. Fitnah wanita ini menimbulkan kerusakan dan hasil akhir yang tidak terpuji, kerusakan yang besar, kemudaratan yang la haula wala quwata illa billah, hasil akhir yang mengerikan dan tidak terpuji akibatnya. Sehingga karena saking dahsyat dan beratnya fitnah wanita ini, atau fitnah yang ditimbulkan oleh kaum wanita ini, maka Rasulullah SAW takut. Rasulullah SAW amat sangat takut kepada umatnya dengan fitnah yang satu ini. Bahkan gak sampai di situ, beliau memberikan peringatan yang keras sallallahu alaihi wasallam, dan sering kali mengingatkan umatnya akan buruknya dampak fitnah wanita. Ma'diratan fi bayani dinillahi tabaraka wa ta'ala. Tentunya Rasulullah SAW menjelaskan itu semuanya bukan ada tujuan yang lain kecuali karena beliau cinta kepada umatnya, mengharapkan kebaikan bagi umatnya, menjauhkan dari segala bentuk keburukan bagi umatnya. Dan Rasulullah SAW mualliman aminan, kita ketahui bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam nabi yang amin, terpercaya, muallim yang mengajarkan kebaikan dan penuh rahmat kepada umatnya. Fama taraka khairan illa dallal ummata alaihi wala syarran illa hadzaraha min. Tidak ada kebaikan sedikit pun kecuali Rasulullah SAW telah jelaskan, dan Rasulullah SAW perintahkan kepada kita untuk melakukannya. Dan juga tidak ada keburukan sedikit pun kecuali Rasulullah SAW jelaskan pula
dan Rasulullah SAW berikan peringatan yang keras pada umatnya jangan sampai melakukannya. Di antara wejangan keterangan yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW yang berkaitan dengan fitnah wanita, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Bukhari Muslim, dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Rawahu Muslim fi sahihi. Min hadis, na'am. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, tolong diperhatikan ummahat, ini fitnah, tentang fitnah wanita. Beliau mengatakan, tidak pernah aku tinggalkan fitnah, tidak pernah aku tinggalkan sebuah fitnah bagi umatku yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki. Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki melebihi fitnah wanita. Jadi fitnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW setelah beliau meninggal dunia, nah, ada fitnah yang amat sangat dahsyat, kata beliau. Dan tidak ada yang lebih dahsyat dari fitnah ini bagi kaum laki-laki, yaitu fitnah apa? Fitnah wanita. Dari Abi Sa'id Al-Khudri ada hadis yang lain dari Abi Sa'id Al-Khudri. Tadi hadis dari hadis Usamah bin Zaid. Sekarang dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadisnya juga sahih, diriwayatkan oleh Bukhari juga, atau diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqud dunya wattaqun nisa." Hendaknya kalian berhati-hati terhadap dunia dan berhati-hati terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah yang pertama kali muncul di tengah-tengah Bani Israel adalah fitnah wanita. La haula wala quwwata illa billah. Wal ahadits, dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak sekali yang menerangkan masalah ini. Siyanatan lil mujtama'i wal ummah. Sengaja Rasulullah SAW jelaskan itu, sengaja Rasulullah SAW sampaikan sebagai bentuk penjagaan, benteng bagi mujtama, bagi masyarakat, bagi umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa muhafazatan 'ala al-mar'ati wa ri'ayatan laha, secara khusus sebagai bentuk penjagaan dari syariat ini terhadap wanita muslimah, sebagai bentuk perhatian yang amat sangat besar dari agama kita, syariat yang mulia kepada kaum wanita. Wa hadhihi al-ahadits wa ghairuha mimma jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dan juga masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang merupakan apa? Simamu amanil mar'ah. Sebenarnya hadis-hadis seperti ini sebagai benteng bagi kaum wanita, benteng bagi rumahnya dan mujtama'nya dan masyarakatnya. Hadis-hadis seperti ini tujuannya untuk menepis segala bentuk atau menepis segala sifat-sifat kehinaan, adat-adat istiadat yang buruk, kemaksiatan-kemaksiatan yang merajalela, keburukan-keburukan dan kerusakan-kerusakan yang menyebar di tengah masyarakat kita. Nah, hadis ini benteng sebenarnya. Fa innal mar'ata mata tamassakat bi ta'alimil Islam, tatkala seorang wanita itu berpegang teguh dengan syariat Islam, pengajaran-pengajaran dan pendidikan-pendidikan Islam, nilai-nilai dan moral-moral Islam, maka dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Wasa'adat fi bina'i mujtama' qawi, dan juga otomatis tatkala seorang wanita komitmen dengan agamanya, dia telah membantu masyarakatnya
lingkungannya untuk berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai yang suci, nilai-nilai yang melindungi kehormatan seorang wanita. Sebaliknya, kalau seorang wanita muslimah mencampakkan agamanya dan dia berkiblat kepada manusia-manusia yang tidak bermoral, tidak berakhlak, yang jadi luapan hidupnya adalah manusia-manusia yang tidak layak untuk jadi teladan. Na'udzubillah min dzalik, dari binatang-binatang ya apalah gitu, dari binatang-binatang film katanya. Kok bintang terlalu mulia. Yang diikuti adalah orang-orang yang bejat moralnya, wanita-wanita yang tidak normal. Astaghfirullahaladzim. Dia jauhi agamanya, dia tinggalkan syariat agamanya, maka apa yang terjadi? Taraddad fi mahawin, dia telah mencampakkan dirinya kepada kebinasaan, kepada kehinaan. La haula wala quwata illa billah. Dan tanpa dia sadari, dia telah menyebar kerusakan dan keburukan di masyarakatnya. Tanpa dia sadari, dia telah campakkan kehormatan dirinya. Dia ganti sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepadanya dengan kehinaan. Fa innaha in talawwathat birradilah jalabat al-'ar wasyanam. Kalau sudah wanita itu menodai dirinya dengan kehinaan, dengan kemaksiatan, dengan mencampakkan dirinya kepada lumpur dosa, dia telanjangi dirinya, dia buka-bukaan auratnya, na'udzubillah min dzalik, maka dia telah menyebar kehinaan untuk dirinya, bahkan untuk orang lain, bahkan untuk keluarganya. Wa nakkasat ru'usaha wa hatta fi aqdariha bainan nas. Dia telah hancurkan kehormatan dirinya, dia telah hinakan wajahnya sendiri. Nah, wa in hamilat min dhalika min dhalika faqatalat waladaha jama'at baina al-qatl waz-zina. Astaghfirullahaladzim. Kalau sudah wanita itu kehilangan kehormatan dirinya sampai ini bukan hal yang rahasia lagi, sudah bahkan hal yang biasa banget di zaman sekarang ini. A'udzubillah min dzalik. Wanita kita temui dia dalam kondisi hamilat min dzalika, hamil di luar nikah. Dia sebenarnya dengan seperti itu, min dzalika faqatalat waladaha, terus kemudian dia hamil, terus dia aborsi, dia bunuh anaknya hidup-hidup. Astaghfirullahaladzim. Maka dia telah mengumpulkan bagi dirinya sifat yang tercela sekali antara pembunuhan dan perzinaan. Ya Allah, membunuh manusia ini, ya Allah ya Ummahat, dosa yang amat sangat berat, ditambah lagi dengan kehinaan yang amat sangat besar sekali dalam agama kita, yaitu zina. Zina, perbuatan yang amat sangat buruk, fahishatan, sebuah dosa yang amat sangat keburukan yang amat sangat besar, dosa dan keburukan yang amat sangat besar. Wasa'a sabila, disebutkan dalam surat Al-Isra, dan seburuk-buruk jalan ditempuh. La ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ini kenyataan dari kenyataan-kenyataan yang memilukan yang lainnya.
yang kita hadapi di zaman sekarang ini. Astaghfirullahaladzim. Dan juga apabila seorang wanita juga bermudah-mudah, ini ibu rumah tangga ini ya, bermudah-mudah memasukkan ke rumahnya wanita-wanita yang ajnabiyah dari pembantu, dan tanpa ada batas-batas syar'i yang dijaga, disilahkan dan dipermudah bagi pembantu tersebut atau staf keluarga tersebut untuk keluar masuk menemui suaminya, atau sebaliknya suami dengan mudahnya memasukkan laki-laki asing ke rumahnya dan dengan mudah keluar masuk untuk menemui istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka tunggu saja, cepat atau lambat akan terjadi kerusakan dan keburukan yang amat sangat dahsyat dan besar. Dan sudah banyak kejadian dan pelajaran di negeri ini, saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak pelajaran sebenarnya di sekitar kita. Nah, orang berhubungan, na'udzubillah min dzalik, yakni berbuat nusyuz, seorang wanita berbuat nusyuz, serong dari suaminya, bercinta dengan sopirnya, bercinta dengan la haula wala quwata illa billah, stafnya, ajudannya, segala macam. Kenapa? Gimana tidak? Gimana mungkin bisa tidak melakukan? Loh, setiap hari ketemu tanpa batas. Setiap hari ketemu, setiap hari hidup dalam satu atap. Nah, tidak bisa ditemukan api dengan benzin yang sekarang ini sedang naik. Tidak bisa dijadikan satu ini, jemaah ummahat. Tidak bisa disatukan dalam satu kandang antara serigala dengan kambing. Tidak bisa. Gak bisa kita katakan kepada serigala, serigala, aku nitip kambing ini ya, kamu jaga ya. Gak bisa, wah. Gak bisa. Api, kamu jangan nyala loh ya, meskipun dekat dengan bensin. Apa dia gitu? Gak bisa. Inilah Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Allah ciptakan kita ini dibekali dengan hawa nafsu. Nah, kita bukan malaikat. Makanya ada batas-batas syar'i. Ada batas-batas syar'i. Allah musta'an. Wa man yata'ammal tarikh ala tuli madah yajidu anna min akbari asbab inhiyar al-hadarat wa tafakkuk al-mujtama'at wa tahallul al-akhlaq wa fasad al-qiyam wa fushu' al-jarimah wa tabarruj al-mar'atu wa mukhalatatuha lirijal wa mubalaghatuha fi az-zinati wal ikhtilat wa khalawtuha ma'al ajanib wa irtiyaduha lil muntadayat wal majalis al-'amah. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa saja yang merenungi sejarah ini, walan tajida li sunnatillah tabdila. Kita harus belajar dari sejarah dan tarikh, karena kehidupan ini selalu berulang, ummahat. Allah akan putar terus kehidupan ini. Apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu akan terjadi pada umat sekarang ini. Makanya Rasulullah SAW sebagai bukti tadi, hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan wanita. Sungguhnya fitnah yang pertama kali terjadi pada Bani Israel dahulu itu adalah pada wanita. Maksudnya apa Rasulullah SAW? Belajarlah dari kejadian yang menimpa Bani Israel, jangan sampai terulang. Tapi anehnya kita nggak belajar. La haula wala quwata illa billah. Syekh mengatakan yang menghancurkan peradaban umat-umat terdahulu, yang menghancurkan akhlak, yang menyebabkan menyebarnya kerusakan di muka bumi ini, disebabkan karena wanita bersolek dan mengumbar auratnya dan bermudah-mudah bercampur dengan laki-laki. Wa mubalaghatuha fi zinati wal ikhtilat, dan mereka berlebihan dalam berhias,
dan bercampur aduk. Dan mereka juga bermudah-mudah untuk berjumpa, duduk bareng, satu majlis, satu, subhanallah, ruangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Di tempat-tempat umum, di majlis-majlis umum, bercampur laki-laki dengan perempuan, dan perempuannya berhias dengan Masya Allah, dandanan yang selayaknya itu dia berhias untuk suaminya. Tapi apa? Anehnya, di rumahnya dia tidak pernah berhias untuk suaminya. Tapi kalau dah keluar, dia berhias dengan segala apa yang dia miliki, dia keluarkan. La haula wala quwata illa billah. Ibnul Qayyim, ini Ibnul Qayyim Ummahat. Ibnul Qayyim rahimahullah yang hidup pada tahun 700 Hijriah. 700, sekarang 1400. Sekarang 1444 Hijriah. 1444 Hijriah sekarang. Ibnul Qayyim hidup pada tahun 700 Hijriah. 700-an. Beliau mengatakan rahimahullah, wala raiba, dengarkan ini, anna tamkinan nisa'i min ikhtilatihinna birrijal aslu kulli baliyatin wa syarr. Tidak diragukan lagi, memberikan kesempatan kepada wanita untuk bercampur aduk dengan mudahnya dengan kaum laki-laki, dasar segala musibah dan petaka dan keburukan. Dasar dari segala musibah, petaka dan keburukan. Wa huwa min a'zami asbabi nuzulil 'uqubatil 'amah. Dan ini menjadi sebab diturunkannya azab Allah Subhanahu wa taala secara nasional, menyeluruh. Kama annahu min a'zami asbabi fasadi umuril 'amah wal khassah. Dan ini juga menjadi sebab utama rusaknya urusan-urusan umum dan urusan-urusan yang khusus. Wa ikhtilatur rijal bin nisa sababun li kasratil fawahish waz zina. Bercampurnya laki-laki dengan perempuan menjadi sebab menyebarnya kebanyakan keburukan dan zina. Wa huwa min asbabil mautil 'am wat tawa'in muttasilah. Dan ini menjadi sebab adanya kematian yang menyeluruh, mati tiba-tiba ummahat. Kayak kemarin ummahat, barakallahu fiik, lagi rame-rame masalah virus COVID-19. Nasallahu salamah wal afiyah. Semoga Allah tidak turunkan kembali virus ini. Amin ya rabbal alamin. Wallah ngeri ya ummahat. Dan alhamdulillah ala kulli hal, saya sempat ngerasain betapa dahsyatnya virus ini. Ternyata ini bukan apa istilahnya, bukan main-main gitu. Nah, yang saya rasakan, bahkan dampaknya itu sampai sekarang masih terasa, Masya Allah. Taib, yang saya rasakan sendiri, ini menjadi kemaksiatan yang satu ini menjadi sebab kematian yang menyeluruh. Ternyata kemarin itu banyak loh binatang-binatang yang mati loh umat, binatang-binatang yang mati, dan banyak juga binatang-binatang yang kena virus bebarengan dengan virus COVID kemarin. La haula wala quwata illa billah. Saya pernah mengunjungi sebuah peternakan apa ya kemarin ya, ayam atau apa ya kemarin, itu mati semuanya bareng dengan virus COVID kemarin. Masya Allah. Jadi yang mati bukan manusia saja, jadi sampai apa, binatang-binatang. Ini Allah turunkan musibah seperti ini karena dosa manusia. Sampai binatang juga menanggung risikonya. La haula wala quwata illa billah. Wat tawa'in, dan sebab turunnya penyakit ta'un yang terus menerus. Ini perkataannya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Tidaklah orang itu berzina kecuali diawali dengan bercampur aduk, bertemu lawan jenis dengan mudahnya, dengan bebasnya. La haula wala quwata illa billah. Dan ini hal yang biasa sekali sekarang kita jumpai. Dan kalau orang sudah berbuat zina, berarti dia telah berhutang.
Orang yang telah berbuat zina dajjal, berarti dia telah berhutang. Ini dengarkan ini, tambahan dari saya. Orang kok sudah berani berbuat zina, berarti dia berani berhutang. Kalau dia berani berhutang, maka dia akan bayar hutangnya dengan anggota keluarganya. Nah, man yazni yuzna bihi walau bijidarihi in kunta ya hadza labiban fafhami. Nah, barang siapa yang berani berzina, maka dia akan dizinai meskipun dengan anggota keluarganya. Ini perkataan seorang bujangga. Ummahat dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, itu kan perkataannya bujangga, Ustaz. Jangan dikiranya perkataan bujangga ini tidak punya dasar dan dalil. Berdalil dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki, jaa syabun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dinuhu fi zina. Ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW. Datang itu izin sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. La haula wala quwwata illa billah. Rasulullah nggak langsung marah ya ummahat. Tapi sahabat di sekitar Rasulullah SAW langsung teriak-teriak. Mah. Apa-apaan ini? Mah itu diem. Apa-apaan ini? Gitulah. Mah. Begitu. Kalau bahasa kita, apa-apaan kamu? Diam kamu. Gitu. Rasulullah SAW akhirnya berkata dengan kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini lihat kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya fulan, iqtarib. Wahai fulan, mendekatlah ke sini. Nah, dekatlah ke sini, nak. Akhirnya Rasulullah SAW bertanya, atardahu li ummik? Apakah kamu ridha, wahai anakku? Apakah kamu ridha kalau itu terjadi pada ibumu? Maksudnya ibumu dizinai orang lain. Si laki-laki mengatakan, qala la wallah. Enggak, demi Allah ya Rasulullah, aku enggak ridha kalau ibuku dizinai. Atardahu li ukhtik? Apakah kamu ridha kalau adik perempuanmu dizinai? Atau kakak perempuanmu dizinai oleh orang lain? Si laki-laki ini mengatakan, la wallah ya Rasulullah. Demi Allah aku enggak ridha ya Rasul. Atardahu li ammatik, atardahu li khalatik? Apakah kamu ridha kalau itu terjadi pada bibimu dari ayahmu, terjadi pada bibimu dari ibumu? Sekali lagi, untuk ketiga kalinya dia bilang, la wallah, demi Allah kami tidak ridha, demi Allah aku tidak ridha ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, demikian juga kada an-nas la yarda ayfa'al dzalika atau kama qala alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan demikian juga manusia yang lain, orang lain dia juga tidak rela kalau keluarganya atau anggota keluarganya dizinai. Kemudian Rasulullah SAW sambil menyentuh dada pemuda tersebut, kemudian beliau mendoakan, seraya mendoakan, Allahumma hassin farjah wa tahhir qalbah. Ya Rabb, jagalah kemaluan si pemuda ini dan sucikanlah hatinya. Ya Allah, sucikanlah hati pemuda ini dan jagalah kemaluannya. Kemudian pemuda ini pergi dari hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hatinya yang paling dia benci adalah perbuatan zina. Nah, yang bisa kita ambil kesimpulan di sini ya ummahat, barang siapa yang berzina, maka akan dizinai juga. Entah dari ibunya, entah dari istrinya, entah dari anak gadisnya. La haula wala quwwata illa billah. Dan ini sudah banyak yang kita saksikan bukti nyata ini. Nah, dan di negeri kita sudah banyak pelajaran di sekitar kita. Nah, barang siapa yang berzina maka akan dizinai juga. Barang siapa yang berzina dia telah berhutang. Sampaikan ke suami-suami Anda di rumah, ya hati-hati dengan zina ya. Jaga anak istrimu ya dengan engkau jaga kehormatan dirimu. Nah, jangan marah ya kalau anak gadis kita diganggu orang, kalau ayah suka mengganggu anak orang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi kalau ada anak, kalau kita ini dilihat kita ini kejingoan, aurat kita dijingok orang, bisa jadi ummahat
Bisa jadi umat. Anak bukan nuduh loh ya. Bisa jadi ada di antara keluarga kita yang jingok aurat orang. Nah, ini sekali lagi Allah tidak bisa dibohongi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berkata yang sia-sia. Dan sudah banyak yang membuktikannya. Na'udzubillahi min dzalik wa nas'alullaha as-salama wal afiyah. Al-Islam lam yufrid 'al mar'ati al-hijab wa lam yamna'ha min tilkal umur illa liyasunaha 'ala al-ibtidal. Untuk itu Islam dengan syariatnya yang indah mewajibkan bagi seorang wanita untuk menutup aurat dengan sempurna dengan hijabnya, dan melarang hal-hal yang ya sudah kita jelaskan di atas, seperti memakai parfum ketika keluar rumah, melarang untuk banyak keluar dari rumahnya tanpa ada hal yang darurat, bahkan menganjurkan untuk banyak tinggal di rumahnya sampai pun sholat di rumahnya. Semuanya ini sebagai upaya dan usaha untuk menjaga seorang wanita. Waliyahmiha min at-ta'arrud liribati wal fuhsh, untuk menjaga seorang wanita dari segala dosa dan keburukan. Waliyamna'ha min al-wuqu' fil jarimati wal fasad, dan juga menghalangi seorang wanita dari terjerumus pada kemaksiatan dan kerusakan. Dan agar supaya wanita bersandar dengan perhiasan ketakwaan dan kesucian dan kehormatan. Dan semuanya itu sekali lagi jamaah yang dirahmati oleh Allah, saddan lidzari'ah. Saddan lidzari'ah. Sebelum terjadi kita sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terjadi kemaksiatan, sebelum terjadi perzinahan, sebelum terjadi penodaan terhadap kehormatan seorang wanita, Allah tutupi itu. Jauh-jauh hari Allah cut itu semuanya, diputus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya yang indah. Sebelum itu terjadi. Makanya coba anak sudah saya sampaikan di sini. Belum saya sampaikan ya apa. Yang jelas ada ustadz, dia punya pondok putri. Ketika sholat Idul Adha dikeluarkan semuanya murid-murid akhwatnya untuk sholat bersama dengan masyarakat di kampung, di tanah lapang. Masya Allah, ketika jalan di situ banyak kanan kiri itu preman-preman kampung ya ummahat, preman-preman kampung. Tatkala akhwat, talibat, santriwati ini dengan hijabnya yang sempurna jalan di hadapan mereka tidak berani sedikit pun, sepatah kata pun menghina dan melecehkan. Nah, sampai akhirnya dia komentar ini para preman ini dan disampaikan kepada ustadznya. Ustadz, itu murid Ustadz? Iya betul. Masya Allah, betapa indahnya dunia ini kalau isinya wanita-wanita seperti ini. Ini perkataan orang yang saya katakan sampahnya masyarakat. Sampahnya masyarakat. Tapi masih ada secercah fitrah dalam hatinya mengatakan bahwasanya ini indah. Indah. Masya Allah, itulah indahnya Islam. Allahu Akbar. Tapi tatkala syariat ini dicampakkan, terjadilah apa yang terjadi? Allah musta'an. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya seperti ayat surat Al-Ahzab 33, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaknya kalian tetap tinggal di rumah kalian dan janganlah kalian bersolek sebagaimana bersoleknya wanita jahiliyah yang pertama. Ini indahnya Islam. Dan juga Allah berfirman, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian butuh sesuatu dari kaum wanita, hendaknya kalian selesaikan kebutuhan tersebut dari balik hijab. Pengajian, ada apa, pertemuan keluarga, yang mana masih ada wanita-wanita yang bukan mahram suami kita, segala macam, selesaikan di balik hijab. Darikum adharu liqulubikum wa qulubihin. Yang demikian itu lebih suci buat hati kalian dan hati mereka kaum wanita. Al-Ahzab 53. Dan juga Allah berfirman, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yabdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihin. Katakanlah wahai Muhammad kepada wanita-wanita mukminat, hendaknya mereka menundukkan pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka, dan hendaknya mereka tidak menampakkan dari perhiasan-perhiasan mereka kecuali apa yang tampak pada diri mereka. Perhiasan yang tampak itu adalah pakaian. Perhiasan yang tampak itu adalah apa? Pakaian.
dan tidak tampak dari mereka kecuali perhiasan yang tampak. Perhiasan yang tampak itu yaitu apa? Pakaian. Bukan celak, bukan perhiasan-perhiasan di tangan, bukan ukiran-ukiran apa namanya, inai pacar Arab, bukan. La haula wala quwwata illa billah. Bukan. Pakaian yang perhiasan yang tampak ini adalah pakaian. Ini perkataan ahli tafsir. Wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna, dan hendaknya mereka menutupi dada-dada mereka dengan jilbab-jilbab mereka. Kenapa dada-dada mereka ini? Karena pada zaman jahiliyah, wanita jahiliyah itu mereka kalau berpakaian kelihatan apa? Sebagian dari dadanya dan lehernya. Tujuannya untuk menampakkan apa, ummahat? Kalung-kalungnya dan perhiasannya. Nah, makanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi apa? Leher dan dadanya. Taib. Dan juga Allah berfirman, ini tadi dalam surat Nur 31. Allah berfirman juga dalam surat Al-Ahzab 59 yang terkenal, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, putri-putrimu dan wanita-wanita kaum muslimin, hendaknya mereka menutupi atau hendaknya mereka menjulurkan ke seluruh tubuh mereka jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu mereka mudah dikenali sebagai wanita yang salihah, yang demikian itu mereka tidak diganggu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan juga Allah berfirman, fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa, surat Al-Ahzab 32. Dan hendaknya seorang wanita itu tidak merendahkan suaranya sehingga laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit rakus berkehendak menginginkan untuk menodai kehormatan wanita tersebut hanya gara-gara terpancing dengan lembutnya suara. Wa qulna qawlan ma'rufa, untuk itu katakanlah dengan perkataan yang baik. Ini sudah saya contohkan kemarin ketika ada paket. Oh ya, sebentar. Teriak begitu. Tunggu sebentar. Jangan dilembut-lembutkan kayak Mbak Indosat, Mbak Telkomsel. Dan sekarang banyak sekali mbak-mbak ini, banyak sekali sekarang dipajang-pajang di konter-konter gitu kan ya. La haula wala quwwata illa billah. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, ini sudah kita sampaikan hadis ini. Kita ulangi lagi untuk mengingatkan kita kembali bahwasanya wanita ini harus dijaga. Wanita ini memiliki syariat yang khusus yang telah Allah turunkan dan telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu aurah. Al-mar'atu aurah, wanita itu aurat. Wanita itu aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Kalau dia keluar dari tempat tinggalnya, maka syaitan akan menghiasi. Syaitan akan menghiasi, ay ja'alaha gharadan liyuhayyija min khilali al-fasad wasyahwat. Nah, tujuannya apa? Menghiasi agar supaya wanita ini bisa memancing datangnya kerusakan, bisa memancing datangnya keburukan. Yang dipancing adalah ya laki-laki yang berhati krokodil, laki-laki yang berhati dhiab, apa itu dhiab, serigala. Ini yang akan dipancing. Dan biasanya ketemu juga jodoh biasanya. Wanita bejat dapat yang bejat juga. Na'udzubillah min dzalik. Yang buruk dapat yang buruk juga. Dia buka pintu akhirnya kemalingan juga. Makanya kalau udah kemalingan jangan teriak maling-maling, karena dia yang memancing. Lapor polisi, saya di ini segala macam. Dia aja yang mancing.
Pas nggak dikasih duit baru lapor polisi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, wanita yang bejat dapatnya perempuan yang bejat juga. Makanya dalam surat An-Nur disebutkan at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat wal khabithatu lil-khabithin wal khabithuna lil-khabithat. Laki-laki yang baik diperuntukkan oleh Allah, dijodohkan kepada wanita yang baik. Perhatikan ini. Dan wanita-wanita yang baik diperuntukkan untuk laki-laki yang baik. Muhammad bin Abdullah Habibuna sallallahu alaihi wasallam sudah layak kalau Allah sandingkan dengan Khadijah. Khadijah tidak layak seorang laki-laki untuk memiliki beliau radhiyallahu taala anha kecuali hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Aisyah, ibunda yang tercinta, Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu taala anha, tidak layak menikahi beliau kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wanita yang baik untuk yang baik. Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita yang tercinta. Dia selayaknya yang menikahi siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah, Safiyah bintu Huyai, tidak layak memiliki beliau kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian seterusnya ummahat. Nah, dari ini sebenarnya terjawab buat kita sebenarnya. Kenapa suami saya begini? Kenapa suami saya begitu? Bisa jadi mungkin masih ada dosa yang terselubung pada diri kita, tidak tahu kita. Bisa jadi. Cuman kita tidak menyadarinya. Nah, untuk itu banyak perbaiki diri, banyak istighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntut diri kita ini untuk mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebelum kita menuntut orang lain untuk melakukannya. Nah, makanya sudah layak Ummu Jamil, namanya Ummu Jamil tapi bukan Jamil. Layak Ummu Jamil yang menikahi siapa ummahat? Bobrok dan bejatnya akhlaknya Abu Lahab. Abu Lahab tabbat yada Abi Lahab wa tab. Yang terakhir wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya, siapa istrinya ummah? Ummu Jamil. Namanya enggak layak sebenarnya disandang sama orangnya, namanya enggak layak pakai nama Ummu Jamil. Ummu Jamil ini ibu yang indah, ibu yang baik katanya. Tapi tidak baik, tidak. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan tidak sebut namanya. Karena nggak layak untuk dikasih nama Ummu Jamil. Nah, begitu selanjutnya. Makanya kalau saya ya jadi ustadz ini sering dicurhatin anak-anak muda juga, ikhwah yang mau nikah, yang galau cari jodoh itu kan, nggak kunjung datang jodohnya. Itu saya pesannya sederhana sekali, perbaiki diri kamu, banyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Mata kamu itu sudah sering berbuat maksiat itu, kembali kepada Allah, banyak-banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ibadah sunnah, salat sunnah, bangun malam, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbanyak ibadah sunnah dan menjaga ibadah yang wajib. Berbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi segala kemaksiatan. Ini saya pesannya kayak gitu itu kalau mau nyari jodoh. Takutnya apa? Ada dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kita sesuai dengan kapasitas dan kadar kita. Nggak baik-baik banget, akhirnya ya dapatnya nggak baik-baik banget. Gitu. Tolong diperhatikan. An Ummu Humaid As-Sa'idiyah. Tolong ini dengarkan ummahat, ini ada kisah seorang sahabiyat yang hidup pada zamannya Rasulullah SAW, namanya Ummu Humaid. Ummu Humaid As-Sa'idiyah. Beliau ini suka sholat bersama Rasulullah SAW. Sholatnya mesti di masjidnya Rasulullah SAW, mesti itu pokoknya. Sering. Akhirnya dia datang, ya Rasulullah,
aku ini suka sholat di belakangmu. Rasulullah SAW menjawab apa? Iya, aku sudah tahu. Tidak usah kamu kasih tahu, aku sudah tahu kalau kamu itu suka sholat di belakangku. Kemudian beliau mengatakan, wa sholatuki fi baitiki khairun laki min sholatiki fi hujratiki. Sholatmu di bagian ruangan yang terpencil dari ruangmu itu lebih baik daripada engkau sholat di kamarmu. Kalau dulu di rumah kakek saya atau nenek saya itu, di dalam kamar itu ada kamar kecil lagi. Biasanya dibatasin pakai kayak gini nih, pakai apa ini lah? Ini apa namanya, Mahat? Kalau orang Palembang, ini. Bukan tirai, ini lah yang, kalau saya rono, kalau saya bilang. Makanya saya bahasa Jawa itu, ya, rono. Ini apa kok di sini bilang? Partisi ya. Yaudah partisi aja lah ya. Biasanya dulu di kamarnya kakek saya, nenek saya itu ada ya kayak gini, disekat-sekat lagi pakai partisi begini, pakai rono kalau waktu itu. Yang ukir-ukir itu, kayu jati yang diukir begitu. Nah, disitulah nenek saya sholat. Saya lihat demi Allah dengan mata kepala saya, disitulah nenek saya sholat. Subhanallah. Saya tuh tidak paham. Oh, masa di kamar masih ada apa lagi? Dibuat gitu lagi gitu. Ternyata Masya Allah itu sunnah umat bagi seorang wanita. Sholatmu di tempat yang dikelilingi dengan partisi istilahnya, itu lebih baik katanya Rasulullah SAW daripada engkau sholat di kamarmu. Wa sholatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki. Sholatmu di kamarmu itu lebih baik daripada sholatmu di ruang utama rumahmu. Ruang utama itu ya sholat di ruang tamu, yang rumahnya besar-besar itu kayak lapangan golf itu kan. Ada ruang utama, ruang ini, ruang itu gitulah, ruang nggak paham lah. Nah pokoknya ya sebegitulah. Ruang utama. Sholatmu di kamarmu lebih baik daripada sholatmu di ruang tamu, ruang utamamu. Wa sholatuki fi dariki khairun laki min sholatiki fi masjidi qaumiki. Dan sholatmu di ruang utamamu dari rumahmu tersebut lebih baik daripada engkau sholat di masjid dekat rumahmu. Masya Allah. Maksudnya masjid komplek lah gitu ya. Wa sholatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min sholatiki fi masjidi. Dan sholatmu di masjid komplekmu itu lebih baik daripada engkau sholat kesini wahai Muhammad, sholat di masjidku jauh-jauh. Ya Allah. Ini ummahat. Rasulullah SAW menyampaikan seperti ini bukan pakai perasaan, enggak. Beliau menyampaikan ini enggak pakai perasaan. Maksudnya, masa sih Ustaz kayak gitu loh? Sampai di Masjidil Haram juga begitu Ustaz. Terus apa dong kita ini jauh-jauh bayar 28 juta sini masa sholat di hotel? Ini bicara agama pakai perasaan. Sampai pun sholat di Masjidil Haram, sholat di hotel Anda mendapatkan 100.000 kali sholat di Masjid Agung Palembang. Sholat Anda di hotel di Mekah sana, di Mekah loh, syaratnya di Mekah bukan hotel sini, di Mekah sana, itu sama juga kita mendapatkan 100.000 derajat kebaikan. Ini bukan fatwanya Umar Al-Fanani, bukan, ini kesepakatannya para ulama. Kesepakatannya para ulama ya umat. Kenapa kok sampai seperti itu ulama bersepakat? Karena wanita ini memiliki hukum yang khusus dalam agama kita. Wanita itu tidaklah disebut wanita dalam agama kecuali dia adalah makhluk Allah yang istimewa. Allahu Akbar. Tidak seperti laki-laki harus keluar ke masjid 5 kali bolak-balik. Masya Allah. Kalau sholat di rumah dianggap kemunafikan, memiliki sifat kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Ini beratlah bagi seorang laki-laki ini umat. Anda sholat semakin jauh dari pandangan orang, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf seorang laki-laki adalah saf yang paling depan, dan yang paling buruk yang paling belakang. Dan saf yang paling buruk dari safnya wanita, saf yang paling depan, dan yang paling baik adalah yang paling belakang. Masya Allah. Semuanya ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aturan seperti ini sebagai bentuk penjagaan kepada kaum wanita. Wanita harus dijaga. Wanita makhluk Allah yang istimewa, maka Allah turunkan syariat yang istimewa pula yang cocok untuk mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang terakhir ada kisah dari Ummul Mukminin, ibunda kita yang tercinta, Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau punya pembantu wanita. Dan ini kejadiannya setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembantu ini pas bersama Aisyah radhiyallahu taala anha ada di Mekah. Kemudian si pembantu wanita tersebut izin kepada Aisyah untuk tawaf di Ka'bah. Kok tawaf di Ka'bah, di Masjidil Haram, dan ya seperti biasa lah, tawaf biasa. Habis itu pulang dia bercerita si pembantu ini, ya Ummul Mukminin, tuftu bil baiti sab'an wastalamtu rukna marrataini wa thalatha. Dengan bangganya dia bercerita, Ummul Mukminin, wahai ibunda kaum muslimin, alhamdulillah aku tadi tawaf 7 kali dan aku bisa mencium Hajar Aswad 2-3 kali. Dengan bangganya dia. Tapi apa dijawab oleh Aisyah? La ajarakillah, semoga Allah tidak menerima tawafmu. La ilaha illallah. Ada apa ini ummahat? Semoga Allah tidak menerima dan tidak memberikan pahala kepada tawafmu. La ajarakillah, diulangi 2 kali. Tudafi'ina rijal, kamu berarti kamu desak-desakan dengan kaum laki-laki. Berarti kamu desak-desakan dengan kaum laki-laki. Ala kabarti wa marti. Sebenarnya kamu cukup bertakbir Allahu Akbar dari jarak jauh, berikan isyarat, sudah. Gak usah mencium. Dimarahin dia sama siapa? Aisyah. Masya Allah. Dan saya lihat sendiri dengan mata kepala saya, sudah gak bisa hidup. Setiap kali saya umroh mesti jumpa ini. Dan kebanyakan orang Indonesia, mama, ibu-ibu sampai lepas jilbabnya. La haula wala quwwata illa billah. Saya ingat kisahnya Aisyah ini, Masya Allah radhiyallahu ta'ala anha. Sedih rasanya. Ini kalau ada zamannya Aisyah radhiyallahu ta'ala, mungkin digebukin mama itu sama Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Inilah, lihatlah ibunda kita amat sangat peka sekali dan amat sangat perhatian sekali dengan masanya kesucian, menjaga kehormatan, jauh dari kaum laki-laki, jauh kayak seperti itu, mah. Ini yang bisa kita sampaikan. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semuanya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Syekh mengatakan, fa kaifal amru biman tazahhama ar-rijal fil aswaq wal amakin al-amah. Ini desak-desakannya aja di Masjidil Haram gak diperbolehkan, apalagi kok desak-desaknya di mall, pasar, dan tempat-tempat kondangan, walimaan, segala macam, dengan pakai perhiasan-perhiasan yang mencolok. La haula wala quwwata illa billah, wa nasallallahu salama wal afiyah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada yang bertanya sebelum kita tutup?
Iya, Masya Allah. Ustaz Abdullah. Nah. Iya, sini. Masya Allah. Jazakillah khairan. Terus itu juga. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara menikahkan anak secara syariat Islam yang sesuai dengan agama Islam? Jazakumullah khairan. Nanti aja Ummahat hubungi kita. Kita punya tim, ada Mahabbah Wedding Organizer kita. Nah, kita ada Mahabbah Wedding Organizer. Sekalian iklan berarti ini ya kan. Nah, ada Mahabbah Wedding Organizer. Alhamdulillah, Mahabbah kita ini tidak basing-basing loh. Yang pertama kali yang kontrak kita stafnya Pak Gubernur Ummahat. Masya Allah. Dan syar'i, gak kate musik, no musik. Yang hadiri Pak Gub, Masya Allah, luar biasa. Jadi itu hajatan pernikahan yang dihadiri Pak Hermandero pertama kali yang sesuai dengan syariat. Alhamdulillah. Afan Ustaz, izin bertanya, bagaimanakah hukumnya jika seorang wanita atau dua orang wanita naik kendaraan menggunakan go-kart yang sopirnya laki-laki? Inilah yang jadi masalah Ummahat. Yang jadi masalah ini. Ada nggak sopir wanita di sini? Oh, Jesa. Antar ya. Nah, ya mungkin kalau belum ada mobil, pakailah motor lebih aman. Allah Ta'ala alam. Kalau di Jakarta sudah ada Ummahat. Di Jakarta sudah ada. Nah, ada tapi jarang. Yang jelas begitu. Pakai OJ saja lebih aman. Kalau benar-benar nggak ada sama sekali, dan Anda juga tidak bisa naik kendaraan sendiri, tidak bisa pakai motor sendiri. Saya kira nggak ada kondisi seperti ini. Tetap ada aja, ada yang bisa nganter apalah, sebisa mungkin ya. Anak nggak bisa mudah-mudah, karena belajar agama seperti ini sebenarnya tidak wajib harus keluar rumah sebenarnya. Kan belajar bisa lewat di rumah, bahkan bisa live streaming, ya kan? Bisa juga. Bisa ngikuti YouTube kita kalau cuma hanya sekedar belajar. Nah, intinya jangan bermudah-mudah untuk berdoa. Nggak. Semakin hari manusia-manusia yang berhati serigala ini semakin kuat, semakin hebat mereka, semakin menyebar merajalela di mana-mana. Nah, ini jangan disepelekan. Apa hukumnya seorang istri mendiamkan suaminya karena suaminya sering menzalimi dirinya, berbuat kasar, berkata-kata kotor, kasar, dan sering menyakiti hati suaminya? Kalau mendiamkan karena sebuah kemaksiatan mungkin masih masuk akal. Tapi kok mendiamkan suami ini, yang saya takutkan mudaratnya akan lebih besar pada Anda. Nah, lebih besar pada Anda. Bagusnya solusinya apa? Perbaiki diri kita. Pasti ada sesuatu, ada sebab, ada akibat Ummahat. Pasti ada sesuatu. Kita juga bukan orang sempurna, sebagaimana suami kita bukan seorang laki-laki yang sempurna. Makanya kita saling melengkapi, saling memahami kekurangan kedua belah pihak. Ini kan yang diminta oleh Rasulullah SAW. La yafraq mu'minun mu'minatan. Tidaklah seorang muslim itu membenci muslimah yang lainnya, maksudnya istrinya, hanya gara-gara sifat yang gak dia sukai. Kalau dia in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau dia enggak suka
akhlak dari istrinya, benci dari sifat-sifat istrinya, masih ada sifat yang lain yang dia sukai. Masih ada sifat yang lainnya yang dari sifat suami kita yang kita sukai, ummahat. Jangan didiamkan. Makanya di sini saling kita melengkapi, saling memaafkan, saling menasehati, gitu. Bukan didiamkan. Diamkan Anda semakin sakit, semakin jengkel, ya semua Anda semakin nggak mau tahu, nggak akan ketemu seperti itu. Maafkan dia, bisikan nasihat-nasihat yang lembut, adakan obrolan-obrolan kecil sebelum tidur, adakan waktu-waktu tea times, waktunya ngeteh bareng, bicara ummahat. Ada waktunya harus bicara. Ya kenapa sih ayah ini kok gini? Umi ini sudah berusaha loh untuk gini-gini, tolonglah ya, ngomonglah yang enak, bukan mendiamkan. Abu Darda, ummahat. Abu Darda, tahu Abu Darda, ummahat, siapa? Abu Darda ini siapa, ummahat? Ketua RT sini ya. Makanya anak tanya, siapa Abu Darda? Seorang sahabat yang mulia, paham sekali akan firman Allah. Sabda Rasulullah SAW tadi, firman Allah, wa anshiruhunna bil ma'ruf, dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa kalau nggak salah. Wa anshiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Bergaullah wanita-wanita kalian, maksudnya berbuatlah baik pada wanita-wanita kalian, istri-istri kalian. Kalau kalian benci dari sifatnya, bisa jadi dari apa yang kalian benci itu Allah jadikan kebaikan yang banyak padanya. Maksudnya bukan cuma pada wanita, suami juga begitu. Bisa jadi apa yang kita benci dari suami kita, dengan kesabaran kita, dengan mengedepankan rasa maaf kita kepada suami kita, Allah akan jadikan kebaikan yang baik di situ, kebaikan yang banyak di situ. Abu Darda, beliau bilang sama istrinya, ini sahabat ummahat yang dijamin surga. Beliau itu surga, Abu Darda itu surga, jaminannya sudah dijamin surga beliau oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan pada istrinya, ya Ummu Darda, wahai Ummu Darda, istrinya, in ghadibtuki faradhini, kalau aku marah sama kamu, cepat-cepat maafkan aku, ridholah kepadaku. Fa in ghadibtini, kalau engkau marah kepadaku, faradhituki, maka aku juga akan segera memaafkanmu dan ridho kepadamu. Fa in lam nakun hakada, kalau kita enggak seperti ini wahai Ummu Darda, ma asra'a ma naftariq, kita akan cepat berpisah. Kita akan cepat apa? Berpisah. Paham ummahat? Seperti itu. Ini sahabat aja juga sering berantem dengan istrinya. Semuanya kita. Nah, makanya solusinya seperti itu. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna dari kita ini. Makanya saling memaafkan, saling melengkapi, saling mengerti. Tidak Ustaz, dia nggak mengerti Ustaz. Bisa jadi ummahat yang nggak mengerti mungkin. Nah, bisa jadi ummahat yang nggak mengerti, nggak selalu menyalahkan suami. Nah, begitu. Tolonglah ada diskusi, ada obrolan-obrolan ringan. Tapi suami nggak mau diajak bicara, ya sudah, ajak aja bicara. Buatin minuman, ngeteh bareng, minum bareng. Apa sih susahnya? Gitu. Rasulullah SAW sebelum tidur, karena yuhadithu ahlah, sudah saya sampaikan ini. Sering saya sampaikan, beliau itu sebelum tidur malam sering ngobrol dengan istrinya. Habis sholat asar, selalu beliau SAW kumpulkan istri-istrinya semuanya dalam satu rumah. Dari rumah istri yang beliau giliran di situ, dikumpulkan di rumah salah satu dari istrinya yang beliau ada jadwal di situ. Kemudian dinasihati, disampaikan pesan-pesan singkat, terus ditanyakan ada masalah apa. Kok udah nggak ada masalah, selesai nasihat, mereka balik lagi ke rumahnya masing-masing. Kemudian beliau tetap tinggal di rumah tersebut, yaitu jatah istri tersebut. Akhwat berprofesi sebagai pedagang, berniaga, apa saja yang dilakukan dan dihindari? Nah, boleh wanita berdagang, boleh, hukum asalnya adalah boleh.
Apalagi sekarang dagang dengan amat sangat mudahnya, dengan dagang via apa? Online segala macam boleh, tapi harus dijauhi. Yang pertama, jangan sampai menampakkan aurat kita. Menampakkan aurat, mengumbar aurat, foto-foto, panjang foto kita, anak-anak kita, suami kita, enggak perlu. Nasallahu alaihi. Jauhi musik, jauhi musik sebisa mungkin, jauhi musik. Meskipun di pasar ya sebisa mungkin, cari tempat yang tidak ada musiknya. Kalau ada musiknya usahakan diingkari semampunya. Kok bisa dinasihati, alhamdulillah, di WA yang saling menasihati. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Itulah tempatnya pasar, tempat kemungkaran memang. Makanya harus berani juga kita beramar ma'ruf nahi munkar seperti itu. Tapi hendaknya dengan cara mengingkarinya dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang mungkar. Nahi mungkar bukan dengan cara yang mungkar. Amar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Nah, seperti itu. Dan hindari dari menipu, berdusta, sumpah palsu, la haula wala quwata illa billah, tidak jujur. Jangan mudah-mudah berhutang dan juga jangan mudah-mudah menghutangi. Ini pedagang. Jangan mudah-mudah berhutang dan jangan mudah-mudah menghutangi orang. Jujurlah, karena di kejujuran itu ada keberkahan. Wallahu ta'ala a'lam. Dan jauhi sebisa mungkin kemaksiatan, karena di kemaksiatan itu ada penghancur keberkahan dari harta kita, yang menghancurkan keberkahan harta benda kita. Nah, Allah ta'ala alam. Sebenarnya masih ada, tapi di bawah Abdullah kelihatannya tadi pertanyaannya. Abdullah, cuma sini Abdullah. Nah, Abdullah, pertanyaan bawah sini bang. Pertanyaan di sini bang. Masya Allah. Ya sini. Sudah bang, sudah. Semuanya. Kok tambah ini pertanyaannya? Banyak ini. Bagaimana dengan wanita yang mengharuskan bekerja di luar rumah guna membantu mencukupi? Tidak apa-apa. Wanita kalau main benar-benar suami nggak bisa mencukupi, boleh bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, asalkan pekerjaannya layak bagi seorang wanita. Asalkan pekerjaannya layak bagi seorang wanita dan jauh dari kemaksiatan tadi. Bukan jadi sopir, bukan dari kenet, tukang parkir, la haula wala quwata illa billah. Enggak. Pekerjaan yang layak bagi seorang wanita, mengajar. Dan sebisa mungkin jauhkan diri dari kemaksiatan ya ummahat. Jauhkan diri dari kemaksiatan ya ummahat. Syaitan itu enggak bisa kita bersikap basa-basi sama dia ummahat. Setan tuh gak bisa kita itu basa-basi sama dia. Kan sedikit Ustaz, gak apa-apa, sedikit, gak bisa. Setan ini gak bisa kita baiki dia. Dia tujuannya untuk menghancurkan dan membinasakan kita, mencabut kebahagiaan hidup kita. Itu targetnya. Jangan santai-santai makanya dengan kemaksiatan. Ini tolong dipahami. Semangat ibunda kita Aisyah tidak menjadi salah satu perempuan di jamin surga. Siapa bilang Aisyah di surga? Rasulullah SAW bersabda, nisa'un nabi atau nisa'ur rasul SAW fid dunya nisa'un fil jannah atau zawjatuhum fid dunya zawjatuhu fil jannah zawjatuhu fil akhirah. Nah, istri Nabi SAW, istri-istriku di dunia ini adalah istri-istriku di akhirat. Istri-istrinya Nabi SAW di akhirat. Sampai Ali meyakini bahwasanya Aisyah zaujatun Nabi SAW di dunia wal akhirah. Sampai Ali radhiyallahu taala anhu, kan terjadi perselisihan antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu taala. Tapi beliau mengatakan, memuji Aisyah, bayangin ibundanya. Tetap memuji bahwasanya Aisyah adalah istri Nabi di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, fadlu Aisyah ala sa'irin nisa'id dunya kafadli tharidi ala sa'iril at'imah atau ala sa'iril ta'am. Keutamaan yang dimiliki Aisyah radhiyallahu taala anha
kok dibandingkan dengan wanita-wanita di jagat raya ini seperti keutamaan yang dimiliki makanan tharid. Tharid itu makanan yang terbuat dari gandum, dibuat bubur, dicampur dengan daging kambing umat. Itu makanan yang istimewa pada zamannya Rasulullah SAW. Seperti makanan tharid kalau dibandingkan dengan makanan-makanan yang lainnya. Masya Allah. Nah, kalau kita bertengkar dengan suami, apakah harus selalu istri duluan yang minta maaf? Walaupun mungkin bukan yang salah. Bagusnya seperti itu kalau Anda pengen masuk surga. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, nisa'ukum min ahlil jannah al-waludul a'ud, al-waludul wadud al-a'ud ila zawjiha wallati idha ghadiba atat ila wallati idha ghadiba zawjuha atat ilayhi wa wada'a wa qalat hadhihi yadi fi yadik la adhubu ghamdan hatta tarda. Dalam hadis yang sahih, akhwan, ya ummahat, akhwan, dengarkan ini. Rasulullah SAW bersabda, perempuan-perempuan kalian calon penghuni surga, kata Rasulullah SAW. Perempuan-perempuan kalian calon penghuni surga, yaitu wanita yang banyak anaknya dan besar cintanya kepada suaminya dan mudah memaafkan kesalahan suaminya. Mudah kembali kepada suaminya. Maksudnya mudah sekali memaafkan kesalahan suaminya. Sampai-sampai disebutkan sama Rasulullah SAW, disebutkan permisalan di sini. Contohnya, apabila suaminya itu marah, si perempuan ini, si wanita tersebut datang di waktu malam menjelang tidur menemui suaminya, dan dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya seraya mengatakan, wahai suamiku, ini tanganku di atas tanganmu. Aku tidak bisa tidur, aku tidak bisa memejamkan mata sepicing pun sampai engkau ridho kepadaku. Ya Rabb. Ketika aku tanya, kaum laki-laki di jagat raya ini yang pernah aku tanya, yang pernah saya jumpai, Mahat, rata mereka nggak pernah menjumpai wanita seperti ini katanya. Gak kate Ustaz, kayak gitu katanya. Apakah istri-istri bapak seperti ini Pak? Gak kate, katanya kayak gitu jawabannya. Nah, ini PR buat ummahat ya. PR ummahat. Gak pengen masuk surga Anda? Di antara sifatnya wanita calon penghuni surga, subhanallah, sampai Rasulullah mengatakan, nisa'ukum min ahlil jannah, wanita-wanita kalian calon penghuni surga. Allahu akbar. Memang berat kok masuk surga itu. Nah, berat. Taib. Sudah semuanya kelihatannya. Dan apa saja tugas suami dalam rumah tangga menurut Islam? Banyak sekali. Pertama mengajar anak dan istrinya, menjaga, melindungi anak dan istrinya dari siksa api neraka. Mengajar, mendidik mereka dengan pengajaran pendidikan Islam. Ini tugas pertama. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang kedua, menafkahi. Memberikan nafkah. Nafkah ini bisa nafkah batin dan nafkah lahir pada istrinya, menafkahi anggota keluarganya, anak-anaknya juga, dari sandang, pangan, papan, bil ma'ruf, secara ma'ruf. Kalau dia dalam kondisi lapang, hendaknya dia lapangkan nafkahnya. Kalau dia dalam kondisi sempit, ya sesuai dengan kemampuannya. Tolong ini ummahat juga harus paham hal seperti ini. Jangan mudah-mudah menuntut, jangan mudah-mudah minta cerai hanya gara-gara suami di PHK. Ya Allah, kondisinya sekarang ini berat ya ummahat. Dan la haula wala quwata illa billah. Kasihan kaum laki-laki di zaman-zaman seperti ini. Ini zaman-zaman yang berat. Nah, ini hendaknya bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Dan cara yang baik tadi perinciannya sudah kita jelaskan. Kalau dia dalam kondisi lapang, lapangkan nafkahnya. Dan dalam kondisi sempit, hendaknya dia nafkahi sesuai dengan kemampuannya. Alias tidak lari dari tanggung jawab. Dan di antara tanggung jawab seorang laki-laki melindungi, menjaga ini banyak sekali. Menjaga kehormatan keluarga, melindungi
Ini banyak melindungi, jangan sampai terkontaminasi dari sekarang ini tontonan-tontonan yang merusak. Na'udzubillah min dzalik. Ini hendaknya harus cerdas sebagai seorang, dan harus tanggap dan waspada juga sebagai seorang suami, dan yang lainnya. Intinya di situ. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Cukup insyaallah ya. Sudah capek ustadznya ini. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.